Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keren BKKBN. Bertemu lagi dengan saya Kansa Putri dalam edisi Sapa Bangga Kencana. Hari ini kita akan mengulas salah satu program inovasi BKKBN dalam upaya intervensi percepatan penurunan stunting. Namun, sebelumnya saya akan memperkenalkan salah satu narasumber. Ini ada Bapak Rahmat Gunarto, SPMSI. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya Pak ya. Iya, Pak Rahmat adalah koordinator program manajer Satgas Stunting Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya. Jadi seluruh Satgas di Sumatera Selatan ini dikomandoi oleh Pak Rahmat nih. Baik, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sumatera Selatan, kita tahu bahwa BKKBN sudah melaunching atau mencanangkan program inovasi, yakni yang biasa kita sebut dengan BAS atau Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Namun Sobat Keren BKKBN yang ada di rumah, mungkin sebagian dari Sobat semua belum paham dan mengerti makna sesungguhnya apa sih arti dari BAS. Mungkin boleh Pak untuk mengawali obrolan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Kanisa. Sobat Keren, pemirsa Sapa Bangga Kencana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa yang ditanyakan Karisa terkait dengan Bapak Asuh Anak Stunting, izinkan saya mengambil 3 poin penjelasan. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan petunjuk pelaksanaan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting di Indonesia atau dikenal dengan Ranpasti. Nah, merujuk dari Perpres dan Ranpasti ini, BKKBN meluncurkan program inovasi yang disebut dengan BAAS atau Bapak Asuh Anak Stunting. Walaupun namanya Bapak Asuh, ini tidak berarti hanya bapak-bapak saja, tapi ibu-ibunya juga. Disebut dengan anak stunting bukan berarti sasarannya hanya anak-anak saja. Tetapi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dari keluarga berisiko stunting juga menjadi sasaran BAS. Jadi poin pertama kesimpulannya, BAS itu adalah program inovasi dari BKKBN. Poin yang kedua, dari Perpres 72 dan Ranpasti juga kita ketahui ada pendekatan dalam percepatan penurunan stunting. Ada pendekatan keluarga berisiko stunting, ada pendekatan intervensi gizi terpadu, dan ada pendekatan multisektor atau multi pihak. Nah, untuk mendampingi keluarga berisiko stunting, BKKBN juga mengembangkan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui tim pendamping keluarga atau TPK. Di situ ada bidan, ada kader posyandu, dan ada PKK. Mereka bertugas untuk melakukan identifikasi, melakukan screening terhadap masalah-masalah yang ditemui dari sasaran catil, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan juga balita. Nah, masalah ini tentu harus ditindaklanjuti, harus diintervensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Bisa intervensi yang sifatnya spesifik maupun sensitif. Spesifik itu yang menyangkut langsung sasaran terkait dengan kesehatan, maupun sensitif yang menyangkut di luar sasaran seperti lingkungan, sanitasi, air bersih, dan lain-lain. Nah, untuk mendukung pelaksanaan intervensi ini tentu butuh banyak sumber daya. Nah, sumber daya ini sebenarnya tidak cukup hanya disiapkan oleh pemerintah, tetapi berbagai komponen masyarakat lain bisa ikut berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan intervensi ini. Dan bentuk partisipasi berbagai pihak bisa diwujudkan dalam Bapak Asuh Anak Stunting. Nah, di poin kedua itu, seperti dijelaskan dalam buku pedoman Bapak Asuh Anak Stunting, disebutkan bahwa BAS itu adalah platform keterlibatan berbagai pihak secara terstruktur dan terukur dalam percepatan penurunan stunting. Jadi itu yang
dijelaskan dalam buku panduan BAS. Dan satu lagi poin ketiga, karena ini sering juga disosialisasikan. Secara sederhana, BAS itu adalah gerakan gotong royong berbagai elemen bangsa. Kita ketahui dalam Perpres 72 yang dimaksud dengan elemen bangsa itu ada di pasal 1, bahwa pemangku kepentingan atau elemen bangsa itu terdiri dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok, dunia usaha, perguruan tinggi, akademisi, kemudian pers, media, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya. Jadi kalau kita simpulkan secara garis besar ya Pak ya, jadi BAS itu merupakan salah satu program inovasi yang memang sasarannya itu bukan hanya untuk anak stunting, tapi masuk juga kepada keluarga berisiko yang didampingi oleh tenaga pendamping di lapangan ya Pak ya. Baik. Nah, menarik ini ya Pak Rahmat ya. Tentunya ini merupakan inovasi yang juga kita sama-sama seluruh elemen bangsa untuk mensukseskan ya seperti itu. Nah, untuk mekanismenya sendiri Pak Ahmad, bagaimana mekanisme yang terjadi di lapangan sejauh ini sudah jalan? Ya, pertama dari buku panduan BAS bisa kita pahami bahwa mekanisme pelaksanaan BAS itu cukup sederhana dan fleksibel. Pertama, mekanisme penyalurannya itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, langsung kepada sasaran. Jadi dari pemberi langsung menyerahkan bantuan BAS ini kepada sasaran yang bersangkutan. Yang kedua, melalui pihak ketiga. Jadi melalui pihak ketiga, kemudian pihak ketiga baru memberikan kepada kelompok sasaran. Yang secara langsung, banyak contohnya. Saya ambil contoh misalnya di Kota Palembang, itu misalnya dari Radio Sonora, dari Media Tribun, kemudian dari beberapa Kapolsek, Camat, kemudian juga dari PT Telkom, dan lain sebagainya. Itu langsung, termasuk dari Bank Syariah Indonesia, BSI, itu langsung memberikan bantuan kepada anak stunting secara langsung, tapi tetap diketahui dan didampingi oleh pihak terkait, terutama Dinas KB dan juga teman-teman dari tim pendamping keluarga, juga dikawal oleh teman-teman Satgas Stunting. Nah, untuk yang dibelikan lewat pihak ketiga, ini contohnya kalau di Palembang itu dari PDAM menyalurkan bantuan lewat Basnas, kemudian dari Basnas baru disalurkan ke pihak ketiga, atau dari Kapolda, ini juga kita terima informasi, menyalurkan melalui rumah lewat dasar, dapur sehat atasi stunting atau kampung KB, atau bekerjasama dengan puskesmas dan kecamatan, kemudian menyalurkan kepada sasaran. Dan yang menarik satu lagi, yang terkoordinir sekali itu di Oku Selatan. Jadi ada tim BAS tingkat kabupaten yang di SK-kan oleh Bupati, kemudian dikoordinir oleh Dinas KB. Jadi ada rekening bersama. Jadi semua bantuan masuk dalam satu rekening, kemudian dikelola bekerjasama dengan berbagai pihak untuk disalurkan kepada kelompok sasaran. Jadi mekanismenya ada dua, bisa langsung dan bisa melalui pihak ketiga. Gitu. Berarti benar-benar sudah terstandar, sudah terukur ya. Iya. Bahkan memang ada landasannya ya Pak ya. Iya. Ada landasan hukum yang memang program ini bisa berjalan dengan baik seperti itu Pak ya. Betul, seperti di Oku Selatan, kenapa dia di SK-kan, itu untuk payung hukum, juga untuk semacam menjaga, karena ini ada kaitannya dengan mengumpulkan donasi dari berbagai pihak. Jadi mereka perlu transparansi dan akuntabilitasnya mesti dijaga lewat SK. SK seperti itu. Baik. Nah, ini juga kita tahu Pak bahwa bantuan yang diberikan langsung ke anak stunting maupun orang ketiga itu mungkin bervariasi ya Pak ya. Kalau di Sumatera Selatan sendiri itu jenis bentuk bantuannya itu berupa apa? Oh ya, ini jawabannya bisa dua penjelasan Karissa. Yang pertama, kalau di buku panduan BAS itu disebutkan paket pemberian atau paket manfaat untuk sasaran ini bisa, contohnya untuk kegiatan pemberian makanan tambahan, kemudian juga untuk perbaikan sarana air bersih, kemudian untuk perbaikan jamban sehat, bahkan bisa untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, bisa juga untuk membantu biaya jaminan kesehatan dari keluarga sasaran,
atau bahkan ketika ada balita yang belum punya akte kelahiran kesulitan, ini bisa difasilitasi dengan support bus. Bahkan pendampingan TPK terhadap keluarga stunting dalam melakukan komunikasi, informasi, edukasi, kegiatan KIE, ini juga bisa disupport dengan kemudahan dana bus. Itu yang pertama, jadi sangat fleksibel. Nah, yang kedua, bantuan ini sebenarnya bisa khusus paket makanan tambahan PMT ini bisa 4 varian. Pertama, paket penuh. Paket penuh ini adalah bantuan ini kalau dikonversi dengan uang itu 150.000 per hari atau 450.000 per bulan selama 6 bulan. 6 bulan. Ada paket sedang. Itu bantuannya 15.000 per hari atau 450.000 per bulan selama 3 bulan. Ada paket ekonomis, cukup bantuan minimal 2 telur per hari. 2 telur per hari minimal ya? Minimal 2 telur per hari selama 6 bulan. Dan terakhir ada variasinya adalah bantuan disesuaikan dengan pemberi, sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan pemberi, dan sifatnya bisa bantuan di luar TMT. Prinsipnya apapun bentuk bantuannya, satu disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaatnya sebesar-besarnya, kemudian tidak bertentangan dengan kebijakan setempat, dan bukan sesuatu yang berbahaya bagi penerima manfaat. Jadi memang ini sifat bentuk dari jenis bantuan itu sendiri bervariasi ya Sobat Keren semua yang ada di rumah. Jadi baik itu mulai dari untuk pengobatan sampai dengan pencegahan maupun fasilitasi di lapangan Pak ya. Jadi bisa menggunakan bantuan dari BAS ini atau BAS ya Pak ya biasa sebutnya. Nah untuk pelaksanaannya sendiri di lapangan Pak, apakah di Sumatera Selatan sudah terrealisasi semua? Apakah kabupaten sudah? Mungkin diinfokan bagi teman-teman Sobat Keren yang ada di rumah. Ini kita ada informasi tentang rekap data pelaksanaan BAS per 21 Agustus tahun 2023. Kalau melihat dari laporan yang disampaikan teman-teman teknikal asisten atau Satgas Stunting di 17 kota kabupaten di Sumsel, ini sampai 21 Agustus sudah terkumpul data dari 9 kota kabupaten. Itu Palembang, Pali, Oku, Prabu Muli, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Oku Timur. Itu dari data itu terkumpul mitra kerja yang menjadi anggota BAS sebanyak 328 mitra. Itu cukup banyak. Ini misalnya dari tim penggerak PKK, Kapolda, Basnas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Bank Syariah Indonesia, ada Media Sonora, Tribun, PT Telkom, Pertamina, Bank Sumsel, ini ada PT Saraswati, kemudian teman-teman ASN di OPD terkait di tingkat kabupaten, camat, kelurahan, dan pro. Nah, kalau lihat angkanya, angka sasaran yang sudah dibantu sampai 21 Agustus sejak 2022 di Sumatera Selatan dari 9 kota kabupaten tercatat 3.182 sasaran yang sudah terbantu dengan BAS. Itu terdiri dari Bumil dan Banduta dan Balita. Kita belum mendapat data BAS mengarah ke Jatim. Jadi 3.182 ini dari Bumil dan Balita. Kalau bicara anggaran, ini tercatat 2.638.700 juta. Ini diambil dari rekap perencanaan BAS di 9 kota kabupaten sampai akhir tahun 2023. Karena ini rekap perencanaan, kami coba deteksi realnya yang sudah terrealisasi sampai hari ini itu sebanyak 769.650.000. Ini sudah terrealisasi BAS-nya sampai Agustus. Yang cukup besar ya Pak ya. Ini 3 kabupaten terbesar yang menghasilkan BAS ini tercatat di Palembang, Oku Selatan, dan Musi Banyuasin. Jadi mudah-mudahan mitra-mitra BAS ini akan terus berkembang, kemudian perencanaannya terrealisasi. Terakhir kita dengar misalnya dari Angkasa Pura, anggota DPRD, Polrestabes, Bank Mandiri, BRI, dan lain-lainnya juga dalam proses persiapan pelaksanaan. Berarti semua komponen masyarakat itu ikut terjun ya Pak ya? Ikut terjun. Nah mungkin kalau kita lihat tadi itu banyak juga dari mitra yang katakanlah dari instansi pemerintahan. Betul. Mungkin apakah sejauh ini ada juga dari perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta, bahkan mungkin ada dari perorangan mungkin Pak? Mekanisme BAS juga diperkenankan ada pengajuan proposal kepada mitra.
beberapa proposal untuk pengajuan BAS yang sudah diajukan naturalisasi, misalnya untuk BUMN itu tadi ada Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, kemudian PT Telkom, Pertamina, PT Nestle, dan banyak lagi. Kemudian untuk perorangan tadi ada camat, kapolsek secara pribadi, bahkan perseorangan itu berkenan menjadi bapak asuh atau bunda asuh anak stunting. Jadi tadi 380 mitra itu sebenarnya kita punya datanya siapa saja ya, Pak, ya? baik dari unsur ASN-nya atau dari BUMN atau dari organisasi masyarakat termasuk perseorangan. Baik. Nah, ini tadi kita juga mendengar Pak, ini bukan nominal yang rendah ya Pak ya. Ini juga merupakan nominal yang tinggi. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia juga sempat ini ya Pak ya, menyinggung bahwa angka-angka yang ada yang sudah diluncurkan ke lapangan itu memang ada hal-hal yang memang tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana dengan program inovasi yang sudah dicanangkan oleh BKKBN ini untuk pelaporan dan pelaksanaannya? Iya, tadi menyebut presiden ya. Jadi ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi juga dalam satu kesempatan bahwa target penurunan stunting 14% di tahun 2024 itu tidak enteng. Perlu usaha kerja serius dari berbagai pihak dan BKKBN memegang kendali percepatan penurunan stunting sejak tahun 2021, termasuk inovasi pengembangan Bapak Asuh Anak Stunting juga diharapkan sudah dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan pelaporannya. Seperti yang kami terima informasinya dari OKU Selatan, mereka punya tim BAS secara rutin setiap bulan mereka menyusun pelaporan pelaksanaan BAS di bulan ke-1 sampai bulan ke-6. Kemudian juga diinformasikan bagaimana realisasinya, paket bantuannya apa, kemudian hasil pengukuran dari setiap sasaran, perkembangan dari sasaran itu diinformasikan juga di pelapor. Nah, tentu mitra-mitra mendapatkan informasi ini, kemudian ini bentuk transparansi dan akuntabilitas dari tim pengelola. Selain itu, memang pernah BKKBN menginformasikan pengembangan website BAS stunting. Websitenya itu Pak ya. Website untuk BAS stunting dan saat ini memang masih dalam proses sosialisasi selanjutnya gitu. Seperti itu Pak ya. Menarik sekali ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita bahas mengenai bantuan yang langsung diberikan oleh masyarakat Pak ya. Mengingat juga BKKBN memiliki tanggung jawab yang besar bersama dengan mitra kerja tentunya, bahkan dengan seluruh elemen masyarakat ikut serta untuk dalam percepatan toleransi. Nah, ini seksi terakhir Pak, ya Pak ya. Ini adakah harapan dari program ini sendiri ke depannya untuk mensukseskan? Tentunya goals kita adalah target stunting di 2024 itu turun 14%. Kanisa dan kita semua mungkin tahu bahwa data SGI 2022 tercatat Sumatera Selatan mengalami penurunan angka stunting dari 24,8 menjadi 18,6 di tahun 2020. Penurunan sebanyak 6,2% ini tercatat sebagai penurunan tertinggi di Indonesia. Tapi angka 18,6 ini masih di atas target nasional 14% di tahun 2024. Sehingga kita jangan lengah, masih terus perlu upaya keras dalam melakukan pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Tentu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Seluruh komponen bangsa, seluruh elemen masyarakat diharapkan gotong royong, bahu-membahu, ikut terlibat berpartisipasi dalam percepatan stunting. Baik, jadi Pak Rahmat, kalau kita ada kesimpulan sedikit ya Pak Rahmat ya, tentunya kita semua ini berharap dari seluruh elemen masyarakat ini saling bahu-membahu ya Pak ya. Kita saling peka, kalau bahasa anak mudanya sekarang, saling tahu bahwa percepatan stunting ini menjadi suatu program prioritas yang seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat itu ikut terjun ya Pak ya, untuk kita sampai dengan goals kita di 2024 14% seperti itu. Baik, terima kasih. Ada boleh sedikit? Boleh.
Ya, Pak Ahmad ini mungkin terakhir. closing aja. Kami dan kita tentu ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mitra, kepada siapapun yang telah membantu pelaksanaan program BAS. Semoga bantuan dari mitra, bantuan dari Bapak Ibu semua ini bisa mengantarkan generasi menjadi lebih unggul, sehat, cerdas untuk Indonesia maju, khusus umumnya. Kemudian generasi yang sehat, cerdas, unggul di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Mungkin terakhir juga nih Pak, terakhir. Mungkin sobat keren di rumah juga yang sedang menonton pada saat ini juga ingin memberikan bantuan. Mungkin bisa langsung menghubungi di BKKBN gitu ya Pak ya? Iya, koordinasi bisa banyak, bisa langsung bersama teman-teman mitra di tingkat kota kabupaten, terutama difasilitasi oleh dinas KB terkait, bisa juga menghubungi teknikal asisten atau satgas kabupaten atau langsung berkoordinasi dengan puskesmas dan teman-teman TPK. Intinya BAS ini insya Allah kita sosialisasikan sampai level bawah. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktunya hari ini. Semoga nanti di lain waktu kita juga dapat mengobrol lagi ya Pak ya dengan tema yang berbeda, dan tentunya harapan kita penurunan stunting di Sumatera Selatan khususnya itu turun dan melampaui mungkin di bawah target nasional seperti itu. Baik, terima kasih sobat keren semua yang ada di rumah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Karissa Putri, sampai jumpa dengan Sapa Penggancana selanjutnya. Salam PKKBN, hidup berencana, itu keren.